Yesus koma sama tema berubah untuk menjadi kuat. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 subtema. Melalui rapat tahunan jemaat ini kita bangkitkan kebersamaan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, agar jemaat ini akan bertumbuh dan berbuah dalam Yesus. Maka pada hari ini kami BPJ buka rapat tahunan jemaat ini dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam nama Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Yang terhormat Ketua BPJ, yang terhormat penasehat, wakil gembala, MRP, DPRD, kaum profesional, pejabat-pejabat kami, eselon 3, eselon 4, serta jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan sambutan yang kami mau membawakan semuanya. Saya pikir sudah semuanya disampaikan oleh penasehat kami. Dan di sini saya akan sampaikan sedikit itu apa arti daripada rapat tahunan jemaat itu. Jemaat adalah itu pertemuan resmi seluruh jemaat. Nah, perwakilannya yang diadakan sekali dalam setahun atau berapa tahun. Kalau rapat umum jemaat itu berperiode. Kalau rapat tahunan jemaat itu setahun sekali. Maka itu di dalam itu biasa menyampaikan ada beberapa hal di sini. Tapi di sini dalam rapat tahunan jemaat ada lima hal ya. Ada 5 hal di situ. Pertama itu berbicara soal evaluasi pelayanan dan kegiatan gereja selama berapa tahun yang lalu, yaitu sepertinya pelayanan antara jemaat dengan 4 komisi. Itu tetap sebentar kita akan bahas di dalam program-program yang akan tertuang dalam rapat kerja tahunan kita. Dan untuk pelayanan ini saya sangat apresiasi, dan saya juga selalu dengan hati yang terbuka terhadap kita punya hamba-hamba Tuhan. Apabila di dalam hal ini itu kalau miskomunikasi, berarti pelayanan Tuhan sebagaimana disampaikan dalam firman Tuhan kita tidak bisa terwujud dan tidak bisa mencapai di situ. Ketika ada transparan kerja, komunikasinya itu erat, itu baru mencapai pada tujuan yang kita inginkan, dan Yesus juga akan mau dengan hal itu. Yang kedua, itu menyampaikan dan mengesahkan laporan-laporan. Tujuan inti daripada rapat tahunan jemaat, yaitu di dalam laporan ini ada 2 laporan. Laporan pelayanan akan dilakukan oleh Ketua BPJ. Yang kedua adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu akan disampaikan bendahara 1, bendahara 2. Untuk transparansi dan netral kerja kita, itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga untuk rapat tahunan jemaat itu menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran untuk tahunan pelayanan yang berikutnya. Yaitu sebagaimana tadi Pak penasehat sudah sampaikan, program-program apa yang kita akan buat untuk rencana ke depan. Program yang lanjut kita tetap lanjut. Di situ ada beberapa masa kerja yang itu pendek, menengah, dan program bersamanya. Tadi Pak penasehat sudah sampaikan. Dan yang keempat itu arti dan tujuan utama dari
itu mengambil keputusan penting yang menyangkut kehidupan pelayanan dan arah gereja akan seperti bagaimana. Itu dia tertuang dalam program kerja itu. Dalam program kerja itulah yang akan membawa kami ke arah gereja mana. Itu juga tadi sudah jelaskan oleh Pak Penasehat gereja kita. Dan yang kelima, tujuan daripada tahun jemaat ini adalah itu mempererat kebersamaan dan tanggung jawab jemaat dalam membangun gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu adalah satu ada yang dalam Tuhan. Itu tanggung jawab ketika komisi pelayanan perempuan, sekolah minggu, berkarya, ya tapi mudah. Di situ anak kita punya tanggung jawab masing-masing dalam ini akan dikasih dari jemaat PPJ kita. Program kita itu kita tanggung jawab terhadap gereja. Nah, ini 4 komisi ini adalah rohnya untuk gereja ini. Itu juga tadi sudah jelaskan oleh Bapak Penasehat. Bagaimana sekarang kami tekanan ini kepada, dan ini adalah sebuah tujuan utama untuk kita, bagaimana membangun gereja kita, bangkitkan. Arti daripada berakar, bertumbuh, itu sudah masuk ke situ. Itu makna yang terpenting. Arti tahunan jemaat itu ada 5 poin besar itu. Jadi sambutan dari kami, misi gereja kita akan terwujud. Tuhan selalu senantiasa ada bersama dengan kami, Pospe Yamin. Terima kasih. Sambutan kami sampai di sini. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Komisi Sekolah Minggu. Jadi saya akan melaporkan di tahun 2025 ini saja nanti. Ya, jadi jumlah kami pengasuh di Gereja Pospe Amin di sini jumlahnya 9 orang. Terdiri dari laki-laki 2 orang dan perempuan 7. Terus jumlah anak-anak didik kami sekolah minggu yang ada di sini bersama kami maupun yang ada di luar yang lagi studi pendidikan, kami sudah tergabung semua di sini. Jumlah laki-laki 100 orang, terus perempuan 107. Jumlah semua adalah 207 orang. Itu jumlah kami untuk mereka di sekolah minggu Gereja Pospe Amin. Iya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah jaga anak-anak kami, untuk hadirkan mereka di saat tiap kami ibadah minggu pagi, ibadah tunas sekolah minggu. Kami ucapkan terima kasih. Kami tidak membalaskan sesuatu apapun, tetapi hanya yang punya pelayanan akan memberkati Bapak Ibu, karena anak-anak adalah titipan dari Tuhan. Iya, hanya tidak. Ini kami datang setiap ibu-ibu dari setiap kakak yang ada. Kemudian di tahun 2025, ini saya mulai mendata dari Januari sampai Desember kemarin. Yang ada anak-anak saya yang baru punya istri juga saya sudah masukkan. Sehingga ada 46 ibu di Gereja Pospe Amin. Kemudian yang dari yang 26 itu yang aktif tadi, itu di tahun 2025 ada sekitar 3 ibu yang sudah keluar dari pelayanan perempuan, katanya mau ibadah pemuda-pemudi. Sehingga kami yang aktif ada 23 ibu dari 46 ibu. Ini data dari 2025. Kemudian yang berikut, kami juga punya program kerja di tahun 2025, yaitu seperti kunjungan orang sakit, kemudian latihan main gitar, belajar bikin kue, kemudian kita juga belajar lagu-lagu baru dengan not, kemudian dan lain-lain kerja untuk ketua pelayanan perempuan maupun
Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sangat mengucap syukur karena hari ini hari yang istimewa bagi kami jemaat Hospe Amin Bumi Wonorejo Nabire. Terima kasih Bapak, kami sudah melakukan rapat tahunan jemaat. Program-program yang kami melakukan di tahun 2026. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan juga yang membawa kami ke tahun 2026. Dan apapun yang kami keputusan untuk pelayanan tahun 2026, Tuhan bersama kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesemangat baru, Tuhan memberikan kehidupan baru, Tuhan memberikan umur panjang supaya kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebelum kami pulang, kami mau mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami di sore ini supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Peserta rapat tahunan jemaat Gereja Kami Hospe Amin Nabire yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan kita bisa ikuti kegiatan rapat tahunan jemaat ini dengan baik. Sebelum pulang, kita mendengar suara Tuhan. Kita melihat tema umum bahwa berubah untuk menjadi kuat. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Subtema itu melalui rapat tahunan jemaat ini kita membangkitkan, kita membangun kebersamaan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dan kita supaya kita berakar dalam Yesus, bertumbuh dalam Yesus, berbuah-buah banyak untuk Yesus. Kami percaya bahwa tahun 2026 tahun berkat bagi kita. Mengenai apa saja yang kita keputusan itu menjadi berkat bagi anak cucu kita, bagi anak kita, bagi gereja kita, dan ke depan. Saya percaya Tuhan bersama kita. Besok kita bentuk panitia pembangunan gereja, dan gereja besar campur tangan Tuhan kita akan bangun. Itu percaya. Untuk itu sebagai dasar firman Tuhan itu Kolose pasal 2 ayat 23. Kolose pasal 2 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Atau apa saja yang kita buat sebagai gembala-gembala rayun, gembala komisi, itu kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk manusia, tidak. Besok kita membangun gereja juga itu untuk Tuhan. Apapun yang kita kerja, untuk itu apapun yang kita buat, bekerja, kumpul uang, kumpul tenaga, semua itu untuk Tuhan. Untuk itu kita dengan iman menuju ke tahun 2026 melayani Tuhan dengan sepenuh hati supaya kita berakal, bertumbuh dan berbuah banyak untuk Tuhan. Dengan demikian Tuhan Allah menyertai memberkati kehidupan kita sekalian, dan kita akan masuk dengan tahun 2026. Program-program yang kita diprogramkan itu kita harus dengan berdoa kebersamaan, kita akan jalankan kegiatan itu supaya Yesus hadir di situ. Kalau kita tidak damai, kita tidak musuh, kita tidak kebersamaan, pasti itu tidak terjadi. Tetapi pekerjaan besar pun kalau kita bersatu bersama, beriman, berdoa, pasti bersama Tuhan kita melakukan. Sebelum kita pulang, kita angkat satu nyanyian pujian penyembahan, dan doa tutup akan dipimpin oleh pendeta Samuel Mawadas Dera. Saya ajak kita semua balik berdiri. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
ikut walau sendiri. Bapa, kami umatmu, jemaatmu, gerejamu, kami sudah melakukan rapat tahunan 2026 sudah berjalan dengan baik bersama dengan Tuhan. Sampai akhir ini kami tutup. Kami bersyukur kepada semua yang kami berbicara di tempat ini, kembalikan kepada Bapa. Pada waktu-waktu yang kami melakukan, pada waktu-waktu yang kami tetapkan, Tuhan berkarya program kami supaya kami bisa melayani Yesus di tempat ini bersama dengan Yesus. Terima kasih. Pada jam 6 lewat ini, kami para pengurus jemaat Sorti Amin, penatua-penatua, gembala-gembala, seluruh jemaat, kami sudah melakukan 8 tahun. Sekarang kami mau pulang. Kami mohon kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari Allah Bapa, di mana kediaman umatmu akan pergi. Tuhan menjaga melindungi mereka sampai tiba di rumah dengan keadaan selamat. Untuk itu kami tutup dalam nama Bapa, dalam nama Allah Yesus Kepala Gereja, dan dalam nama Allah Roh Kudus kami tutup rapat tahunan ini. Haleluya. Amin.